Kisah misteri Gunung Ciremai menyimpan banyak cerita aneh yang begitu populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan para pecinta alam yang pernah mendaki ke Gunung Ciremai. Gunung dengan ketinggian 3078 mdpl ini masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Kuningan dan Majalengka, dengan luas sekitar 15.500 hektar yang berbatasan langsung dengan 25 desa. Gunung ini sudah lama tidak mengalami aktivitas vulkanik yang berbahaya. Letusan besar terakhir terjadi sekitar 86 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1932. Di balik keindahan gunung ini banyak sekali kisah mistis yang menyelimuti di dalamnya, terutama kisah horor yang dialami oleh para pendaki. Salah satunya kisah yang dialami oleh seorang pendaki senior bernama Yatna. Ia mendapat kisah mistis ketika mendaki ke Gunung Ciremai di tahun 2002. Saat itu Kang Yatna mendaki bersama 5 orang temannya melalui jalur Lingkar Jati. Di saat itu pula Kang Yatna dan rekan-rekannya mengalami kejadian mistis yang mengerikan. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Cimanggis, Depok nih. Dan pastinya teman-teman semua udah pada kenal nih siapa narasumber gue pada malam kali ini. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Borok. Apa kabar nih Bang Borok? Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Lancar puasanya Bang? Alhamdulillah lancar. Lancar Bang ya? Lancar. Oke, terakhir kembali itu waktu 2 bulan kemarin ya Bang ya? 2 bulan ya? Iya. Itu lebih ya Bang? Lupa nih. Iya, siapa saya juga lupa. Nah, pada malam kali ini Bang Borok mau membawakan kisah pendakian horornya nih di Gunung Ciremai itu pada tahun 2002 nih. Di tahun 2002 itu mungkin gua masih anak-anak kali ya. Tapi Bang Borok udah naik gunung Bang ya. Bisa aja. Gokil sih Bang, keren Bang. Bisa aja. Banyak banget ya Bang kejanggalan pada pendakian saat itu nih ya. Ya lumayan Bang. Teror 3 hari 2 malam nih. 3 hari 2 malam. Nah, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Jangan lupa juga di follow Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Awal ceritanya nih kita mendaki itu tahun 2002. Kalau bulan dan hari tanggalnya kita aneh lupa Bang. Oke. Aneh lupa. Aneh nanjak ini sama senior aneh susu deh gitu, senior aneh. Kita berenam. Kita bertiga, saya bertiga nih, Mas Slamet, Agung sama aneh pribadi itu kerja di PT Mewah. Oke. Pabrik ya. Senior saya ini sama pabrik juga Bang, di daerah Cilengsi ya. Bang Agus Cilok, Bang Dang sama Bang Jebo. Jadi kita berenam.
Ya singkat cerita kita janji-janjian udah mau liburan nih. Kebetulan waktu itu ada hari libur tanggal merah bang, hari Jumat. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu momen itu bang. Oke. Maklum. Jadi dibablasin ya gitu. Maklum lah bang ya. Udah ke Gunung Gede. Jangan deh, jangan ke Gunung Gede. Jawa Barat aja, yang penting masih Jawa Barat. Oh Cerme. Nah, gitu bang. Udah kita akhirnya ke Cerme. Udah hari H kita udah janjian ya, udah hari H udah komplit nih barang-barang bang, udah siap sedia, udah oke nih sekarang penanjakan udah oke deh. Oke. Udah kita berangkat bang, malam kita lewat terminal Pulau Gadung, naik bis terminal Pulau Gadung, kita naik bis. Setelah naik terminal Pulau Gadung kita naik dari jam 12 jam 1 bang ya, baru dari terminal Pulau Gadung berangkat sampai di Linggarjati bang, maksudnya belum pos ya, kita masih di jalan itu turun, saya lupa tuh namanya daerahnya apa itu. Kita turun, kita diturunin di situ, itu sekitar jam 5 atau setengah 6 pagi. Nah, udah kita istirahat dulu, kita makan, kita ada warung, kebetulan ada warung tuh buka, kita makan-makan. Sarapan dulu ya. Sarapan dulu deh. Ya. Sekalian nunggu omprengan bang. Nunggu omprengan nih ceritanya. Udah pas kita naik omprengan, nunggu omprengan tuh kita sekitar jam 7:30 jam 8 pagi baru berangkat kita ke base camp ya bang. Base camp Linggarjati. Ini via Linggarjati kita. Udah nyampe di Linggarjati itu sekitar jam 10:30 siang, 10:30. 10:30 itu hari Jumat. Pas kita mau estimasi ya, mau simaksi di base camp, ternyata tutup bang, tutup dulu sementara, mau sholat Jumat. Iya. Mau sholat Jumat, nanti habis Jumatan katanya. Ya udah kita nunggu tuh, kita nggak sholat Jumat bang. Iya. Kita nggak sholat Jumat nih berenam-enam, Udah setelah sholat Jumat itu jam 1:30 baru dibuka bang. Kita pendaftaran, kita ini udah setelah pendaftaran, singkat cerita kita pokoknya udah pendaftaran udah komplit ya bang ya, udah berenam. Mulailah kita masuk pendakian. Ya, pendakian dimulai sekitar jam 2 siang itu kita mendaki. Ya. Lewatin tuh enak bang, enak banget deh. Tahun 2002 itu masih enak gitu, suasananya masih sepi ya. Masih seger lah bang. Masih seger, betul. Udah. Pos Cibunar, ya kan. Pos setelah Cibunar saya lupa apa namanya itu. Pokoknya intinya kita nyampai di pos kuburan kuda bang. Kuburan kuda tuh. Kuburan kuda sekitar, itu pas azan asar ya. Saya masih ingat itu. Itu azan asar, kita istirahat di situ bang. Ya. Walaupun kita nggak sholat, kita ini ya bang ya, istirahat aja dulu, nge-break. Setelah break, kita lanjut perjalanan. Pos setelah kuburan kuda, pos Pangalap, kalau nggak salah itu pos Pangalap. Udah Tanjakan Seruni ya kan. Pas Tanjakan Seruni itu sudah masuk sekitar jam 5 atau setengah 6 sore bang. Nah pas di Tanjakan Seruni kita berembuk, gimana nih kita mau lanjut atau gimana nih, mau lanjut langsung ke Pangasinan atau mana gitu kan. Masih ya udah gini deh, kita kalau Tanjakan Seruni kan nggak mungkin bang, itu di tenda kan. Soalnya kan tanjakan ya, nggak ada dataran. Akhirnya kita setelah Tanjakan Seruni, Batulingga nih ada pos Bapak Tere, kalau nggak salah bos Bapak Tere itu. Kami di situ di tenda. Itu pas banget maghrib bang. Pas aja maghrib, break pas banget. Udah kita nyampe di Pauter. Udah kita di tenda. Kita ya seperti biasa bang, masak lah atau apa gini. Bagi tugas lah bang ya. Bagi tugas itu masing-masing. Udah pas kita selesai makan, selesai ini kita cerita-cerita. Ya udah waktu malam nih, malam yang sekitar jam 9 jam 10 lah, atau jam 9 jam 10 dah. Udah kita udah mulai ngantuk, lelah, letih deh nih. Udah, tapi masih ngobrol bang, kita masih ngobrol di dalam. Jadi kita bikin tenda berhadapan nih.
Berarti bawa 2 tenda bang ya? Bawa 2 tenda. Kita ini bertiga, ini bertiga. Nah, udah. Setelah kita ngobrol-ngobrol asik, itu kita ngedenger suara pendaki bang. Kita ngedengar suara pendaki, dan di situ pun ada seperti kayak cahaya lentera lah, kayak maksudnya lentera entah lentera entah senter itu, kayak cahaya gitu bang. Dan dibarengin sama suara suara daki, bek 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 gitu, kayak orang pendaki jalan. Jalan aja gitu, suara jalan. Pas kita keluar, kok nggak ada, gitu loh, kok nggak ada. Udah diemin, udah tidur aja deh. Udah diemin, itu mungkin orang ini aja, ini kata senior-senioran ini bang. Udah tidur katanya. Oke, pas kita mau tidur, kita jam 11-an itu, 11 malam, itu suara itu masih ada aja bang. Jadi suara itu kayak mondar-mandir aja bang. Suara itu mondar-mandir, mondar-mandir. Terus kita kan berhadapan nih. Itu suara itu masih nggak hilang. Udah biarin, itu mungkin suara pendaki kali. Tapi setiap kita keluar bang, itu nggak ada. Setiap kita ngongok, kita nggak ada. Ngongok tenda nggak ada. Berarti pas masuk lagi dalam ada lagi suara itu bang? Ada. Selisih 5 menit 10 menit tuh ada. Udah akhirnya kita supaya cepat tidur, jadi ceritanya minum obat bang. Obat ini maksudnya obat warung. Kita beli kayak misalkan yang mohon maaf, kayak misalkan Traflu apa atau untuk buat tidur aja bang. Maksudnya buat biar kita lelap. Udah kita minum, itu bener bang, tidur bang. Itu tidur. Jadi kita udah nggak heroin tuh, suara itu udah kita nggak heroin. Udah setelah itu subuh pagi kan, kita bangun pagi tuh. Pas kita pagi bangun, udah pas dilihat, wah ini air menipis. Nah ini bang, kita air menipis bang di sini bang, udah bang. Salah kita ini salah nih, salah apa namanya, perhitungan, salah prediksi lah gitu. Wah air tinggal, waktu itu saya bawa drigen bang, saya yang bawa, jadi 1 drigen penuh itu pas ini tinggal setengah drigen. Di botol aqua masih ada, botol aqua yang 1 liter itu kita sisa 2. Waduh gimana nih, puncak masih jauh lagi. Ya udah terusin aja kata saya, udah tenang aja, insya Allah ada. Di pos base camp juga kan, di pos Sangga Buana ada bang mata air, tapi keluarnya hanya netes gitu. Oke gitu. Udah kita bikin ini, yang air yang di drigen 5 liter ini habis nih bang. Udah prepare lah, sekitar jam 10 itu, 9:10 bang, saya lupa. Kita jalan, setelah prepare kita jalan dari Bapak Tere, pos Batu Lingga sampai pos Sangga Buana. Nah yang 2 liter ini sopasi dong, kita habis buat konsumsi dong, di jalan kepake dong. Udah di Sangga Buana kita ini bang ngambil di mata air tersebut. Nah di mata air tersebut cuman netes banget, cuman tes gitu aja bang. Itu ngisi yang 2 ini bang sampai penuh itu 1 jam bang. 1 jam. Ada kubakan, dikubakan pas mau diambil sama senior saya ini, sama Bang Agus, ada cacingnya bang, gede-gede banget. Jadi kan kita geli ya kan. Wah enggak deh katanya, udah ini nunggu. Akhirnya nunggu tuh bang sejaman kita nunggu itu. Wah mungkin jam 11-an deh baru penuh tuh. Pokoknya intinya saya lupa, jam 11-an deh sebelum Johor itu kejadian itu. Penuh tuh, kita jalan deh. Sebelum jalan nih teman saya mau ngencing nih, senior saya namanya Bang Endang. Mitosnya di pos Sangga Buana itu kan nggak boleh ngencing sembarangan. Harus di botol aqua. Iya kan. Ceritanya ngikutin nih bang deh. Pipis di botol aqua tersebut.
Setelah itu ditutup, mitosnya harus digantungin di atas pohon. Kita gantungin deh di atas pohon, udah oke, ceritanya udah nih, udah berlanjut. Nah dari situ, kalau mitosnya sih, aneh nggak tahu ya mitosnya kenapa ya. Pokoknya intinya di situ mitosnya nggak boleh ngencing di area tersebut. Area tersebut. Ya, oke. Ya itu aja sih intinya. Saya nggak tahu kenapa mitosnya. Ini mau percaya atau tidaknya ya. Udah. Setelah itu dia sendiri bang yang melakukan seperti itu. Udah kita jalan tuh sampai di pos pengasinan kita jam 12:30 bang. Pos pengasinan 12:30. Nah di pos pengasinan ini kita itu udah mendung ceritanya nih. Dengan sisa air kita irit 2 liter ini bang ya. Udah pas pengasinan. Setelah di pos pengasinan kita break sebentar. Di situ kita ada beberapa tenda di situ ada bang. Ada juga yang pendaki juga. Kita ketemu dan ranger dari base camp mungkin ya, itu ada. Kita ketemu 2 orang. Udah kita ngobrol-ngobrol. Nah kita lanjut itu jam 1-an, kita lanjut ke atas mau ke puncak. Sebelum nyampe puncak tuh pertengahan puncak kita udah diguyur hujan bang. Kita pakai ponco, kita pakai raincoat, pakai ponco, udah. Wah udah licin nih minta ampun bang itu. Ampun. Kita udah gitu bawa keril kita bang. Kita bawa keril bang. Jadi keril nggak ditinggal. Kita ke atas bawa keril. Ranger sih bilang jangan bawa keril. Kita tetap kekeh bang, bawa keril bang itu berenam ini. Udah. Kita nanjak. Sampai jam 2 itu kita nyampe di atas puncak, terang bang. Jadi hujannya pas pertengahan kita jalan nih, kita dihujanin, kita pakai raincoat. Itu ada dokumennya, tapi dokumennya itu sama teman saya, senior saya ini, dia nyimpen tuh. Saya minta buat dokumen ini, saya bilang dia lagi nyari-nyari katanya. Oh di atas puncak kita pakai raincoat. Jadi orang-orang pas kita di atas ada pendaki lain gitu. Lah bang hujan katanya. Lah di sini nggak hujan. Lah iya ya di sini nggak hujan bang bener. Kita buka raincoat bang, kita ya foto-foto dan kita bikin kopi bang, bikin kopi dulu sebentar di situ. 20 menit 30 menit kita lagi asik, tiba-tiba hujan bang. Hujan lagi bang, pakai lagi nih raincoat. Ya udah turun. Bahaya nih, ya kan? Takutnya kan kita di atas ketinggian gitu kan, kita puncak. Udah akhirnya kita turun tuh bang. Nah pas kita turun, pas pertengahan antara puncak dan mau pos pengasinan, itu nggak hujan bang. Oke. Itu nggak hujan. Itu sama kayak cerita pas mau naik itu bang mungkin ya? Ya betul. Iya. Perbatasannya tengah itu nih. Pertengahan itu. Nah yang mau naik ini, bang, atas hujan. Iya. Kita ketemu orang ada pendaki mau ke atas. Dia nanya bang, atas hujan? Iya. Waduh, kita nggak bawa jas hujan gitu kan. Akhirnya emang nggak bawa jas hujan? Enggak katanya. Waduh, gawat loh katanya. Waduh, gimana? Tapi di bawah enggak ini. Waduh. Di situ kok aneh ya? Gitu kan teman-teman bilang ya, aneh aja gitu kan. Udah. Akhirnya kita turun tuh, Bang. Nah, pas kita turun sampai pos pengasinan kan. Nah, ini tetap yang pendaki ini nggak tahu deh, nah. Tetap lanjut kali ya? Tetap lanjutin. 4 orang kita ketemu, 4 orang ngelanjutin. Kita turun pos pengasinan. Emang bener bang, nggak hujan. Oh, nggak hujan emang. Dari pas pertengahan itu emang nggak hujan, nggak sampai pos pengasinan. Sampai pos pengasinan itu kita langsung, iya ya. Lah kemarin juga kayak gini kejadiannya ya, gitu. Bukan kemarin, pas tadi kita nanjak, bukan kemarin. Pas tadi kita nanjak,
apa namanya, pas pertengahan kesana hujan, ini enggak. Iya. Ini gimana? Kayak kebagi gitu. Kayak kebagi gitu ya, kita nggak tahu ya, namanya cuaca ya bang, kita nggak tahu dah gitu. Udah, setelah di pos pengasinan kita break sebentar bang, 10 menit 15 menit cuman ya menghela napas doang sama break rokok sebat doang mah. Udah setelah itu nggak lama kita turun bang, soalnya kan kita kan hari Minggu, saya ngejar hari Minggu, saya kerja bang, hari Minggu malam, Minggu malam tuh saya jam 11 masuk gitu. Dan itu lagi tes saya untuk karyawan tetap bang. Nah di sini saya mau ceritain juga nih kejadian ini. Saya nanjak Gunung Ciremai ini gara-gara saya nanjak Gunung Ciremai, bukan gara-garanya sih, sebenarnya emang hobi saya, emang nggak bisa disalahin juga. Karyawan tetap, nama saya dicoret bang untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut gitu. Udah pasti ada kejadian ininya bang. Pasti ada kejadian ya udah ya, kita turun, pokoknya intinya kita dari pengasinan 15 menit buat ngejar deh, buat ngejar saya juga nih sama temen ya, si Agung sama bang, saya berdua sama dia sama nih, lagi penilaian lah bang. Udah setelah kita ngejar dari pos pengasinan, baru turun berapa meter lah bang, hujan deras bang. Hujan sederas-derasnya itu. Hujan sederas-derasnya dari dari pengasinan sampai Pos Sangga Buana. Kita udah jatuh bangun tuh bang, udah kepleset, udah. Nah, ini di sini mulai titik terornya bang. Mulai titik terornya. Kita nyampe di Pos Sangga Buana itu mau maghrib bang. Kenapa kita lama dari pengasinan ke Pos Sangga Buana? Karena satu, kita jalan licin ya bang ya, karena hujan ya. Karena hujan, jalan licin, jadi kita nggak bisa cepat. Dan kedua, teman saya ini Mas Slamet, dia punya kekurangan untuk di penglihatan kalau jika sudah sore atau apalagi hujan bang. Dia agak rabun, ya mungkin rabun ya, soalnya dia pakai kacamata bang. Udah kita istirahat di Pos Sangga Buana, dan situ pun pas Sangga Buana kita nyampe sekitar jam 5 lewat atau setengah 6 deh. Kita istirahat bang dengan keadaan diguyur hujan ya, kita tetap bikin lingkaran biar hangat gitu. Setengah 6, jam 6 maghrib lah kita sekalian ngebreak. Itu lagi ngebreak itu bang. Nah di situ mulai teror suara wanita minta tolong. Suara wanita minta tolong, tolong gitu. Kita nggak heroin bang. Tetap kita berpikir positif. Semua dengar bang. Kita semuanya dengar. Dan sebelum saya cerita ini, kemarin saya sudah silaturahmi ke teman-teman senior saya, dan saya punya grup WA juga. Untuk minta izin juga mungkin. Untuk minta izin, betul. Yeah. Dan sebelum berangkat ini, saya sudah sowan kemarin ke tempat senior saya. Nah, di Pos Sangga Buana ini kita masih break tuh bang, masih break, habis maghrib. Pokoknya setelah azan maghrib itu baru, ya itu teror suara. Awalnya wanita minta tolong gitu. Mungkin halu lah gitu kali. Atau mungkin suara dari bawah, ke bawah angin gitu bang ya. Mungkin yang orang atas atau gimana lah, suara mau ngeledek lah bang. Itu bang. Nah pas kita mau, ya udah jam 7 kurang nih, jam 7-an lah, mau jam 7 lah, jalan nih udah mulai kedinginan kita juga. Pas kita mau jalan ini, dilalahnya pas senter itu mati semua. Kita bawa senter 6 orang, bawa senter semua bang. Itu yang hidup cuma 2 senter akhirnya. Pas kita turun itu, kita dari pos sampai dari kita cek di pos pengasinan itu senter nyala bang. Ya kita nyala, ibaratnya kita udah persiapkan lah. Pas di
pos Sangga Buana ini itu cuma 2 bang. Oke. Center yang berfungsi, mungkin ya hujan atau ini baterainya Jadi lembab kali ya. lembab. Kita berpikir positif aja gitu kan. Udah nih, akhirnya kita punya lentera memang bang. Jadi center 2 dibantu dengan lentera. Oke. Posisinya ini Bang Jebo senior saya, dia pakai center, ini saya, ini Mas Slamet, Agung, Bang Endang, Bang Agus Cilok. Dia bawa lentera. Nah, di tengah bawa center si Agung. Nah, paling depan jadi 1, 2 yang penerangan 1, 2, 3 doang nih bang. Di depan, tengah sama di belakang ya. Betul. Iya. Udah. Pas kita mau dia ini jalan nih, itu suara masih terus bang. Itu suara masih terus bang. Suara minta tolong, tolong. Itu jedanya cuma 5 menit, 10 menit. Itu berlangsung, masih berlangsung. Suara tersebut tuh masih berlangsung. Udah kita nggak hirauin. Yang penting tujuan kita udah turun aja deh, gitu kan. Pas setelah dari pos Sangga Buana kita jalan pelan. Batulingga kan, pos Batulingga, ya kan, pos Batulingga. Udah nih kita mau break gak? Nggak udah, terus. Itu suara ada bang, masih terus bang, masih terus. Suara minta tolong itu masih terus dan kami berenam mendengar semuanya. Jeritan suara Minta tolong itu, Bang. wanita minta tolong itu. Oke. Dan kita juga berpikir masih positif aja deh bang ya. Ini mungkin hujan, kita diguyur hujan, kita kecapean, ya kan? Kita kecapean, ya apa namanya, halu lah. Jadi kita halu lah, kecapean atau udah kedinginan lah karena hujan. Udah dari Batulingga kita ke Bapak Tere kan, pos Bapak Tere. Nah, pas kita lagi ngebreak di Bapak Tere, itu suara makin mendekat bang. Suara itu makin mendekat. Jadi setiap minta tolong itu kita makin lama kok makin mendekat, makin mendekat. Ini 6-6-nya semua sama. Dengar semua merasakan, tapi kita masih semuanya positif aja, gitu aja. Positif. Udah pas di pos Bapak Tere ini, itu malah ada suara wanita itu minta tolong dan ada suara tangisan. Wanita juga. Ini pas di pos Bapak Tere ini bang. Ini kejadian hujan. Kita hujan. Malam hujan ya kan, udah kedinginan, udah apa, dengan posisi kita penerangan kurang bang ya. Penerangan kurang. Udah, kita ngumpul tuh, kita buka lingkaran lagi. Ini gimana nih? Nih suara ngikutin mulu katanya gitu. Mungkin orang kali ini jahil nih, digituin kan kata. Udah positif aja. Walaupun benar juga, memang di sini kita langsung menceritakan apa adanya bang di pos Bapak Tere itu. Walaupun ada pun memang ini tempatnya gitu bang, ya kan. Ibaratnya mungkin ada kesalahan kita. Tingkah laku kita, adab kita sama santun kita, mungkin gitu. Berpikir senior saya ngomong kayak gini nih. Udah. Udahlah. Setelah ada sekitar 20 menit, 30 menit, kita lanjut bang. Perjalanan menuju ke Tanjakan Seruni kan tuh. Kan curam tuh bang. Itu kita perjalanan itu pas dari Bapak Tere ke Tanjakan Seruni itu bang, jatuh bangun bang. Jatuh bangun itu dalam hal licin, karena licin, jalur air, ada yang jatuhnya duduk, ada yang jatuhnya telungkup, ada yang gelupak aja gitu. Ada gugupakan deh. Yang penting alhamdulillah tuh nggak apa-apa. Tapi kita masih di teror suara itu bang. Nah ini ditambah dengan suara minta tolong dan ada suara tangisan. Kayak orang wanita nangis. Kita juga nggak paham apakah dia minta tolong atau gimana. Kita juga masih kita hiraukan aja udah. Yang penting tujuan kita turun dengan selamat, udah gitu aja. Setelah di Tanjakan Seruni, mau ke arah Tanjakan Seruni nih, pertengahan Tanjakan Seruni bang. Pertengahan Tanjakan Seruni kita break sebentar bang.
karena Mas Slamet ini jarak pandangannya sudah mulai Agak rabun lah. agak rabun. Betul bang, dia kan pakai kacamata bang ya. Udah. Kita break sebentar, diminta break tuh bang. Break dong, break. Oke, kita break. Itu air udah menipis bang. Tinggal saat yang botol yang kita itu yang 2 liter itu tinggal segini bang. Udah pas di tanjakan Seruni itu tersebut. Udah minum dikit-dikit dah bang, yang penting kebagian ya kan. Udah. Setelah habis nge-break itu kita jalan lagi. Cuma sebentar sih, cuma 10 menit 15 menit cuma nge-break minum. Kita jalan. Pas kita jalan nggak jauh dari break itu kita jalan. Nah, tetap dengan formasi sama. Bang Jebo, saya itu kan yang bawa senter. Pas dia lagi nyenter ke depan bang, nyenter jalanan. Itu dia nyenter itu pohon pisang bang, gitu kan. Ini pohon pisang nih awalnya, ini awalnya pohon pisang. Dia nyenter lagi pohon pisang, itu pohon pisang ada sebelah kanan. Ya, di tanjakan Seruni itu kayak gini, ya kalau pernah ke Linggarjati, ada pohon pisang, ada maksudnya ada tumbuhan-tumbuhan pohon pisang. Kalau sewaktu saya nanjak itu ada bang, bener tahun 2002 itu pohon pisang. Pas 3 kalinya set pocong bang, pocong. Sumpah itu semuanya ngeliat bang, sosok pocong nih di pohon pisang itu berubah pocong bang. Tapi alhamdulillahnya kita berenam ini nggak ada yang langsung kaget mah kaget bang, cuman kita nggak ada yang langsung nggak ada yang kabur ya? Nggak ada yang kabur, cuman astagfirullahaladzim. Nah pas kita senter lagi pohon pisang bang, itu bener-bener sosok pocong bang. Saya ngeliat jelas, Bang Jebo ngeliat jelas, Mas Slamet dia karena penglihatan yang nggak mungkin samar-samar bang ya. Iya dia samar-samar. Dia bilang malah dia nanya ada apaan sih. Kita pas kaget astagfirullahaladzim gitu. Dia bertanya ada apaan sih. Enggak. Udah. Kayak gitu. Pasti ada sesuatu nih kata dia gitu nih bang. Enggak ada apa-apa. Udah loh katanya. Enggak ada apa-apa kok. Udah deh bang. Yaudah deh, jalan. Ini Bang Jebo nyenterin lagi bang. Pocong lagi bang. Pocong lagi. Nah, pas ke 2 kalinya itu sosok pocong bang, kita bener-bener astagfirullahaladzim, wah merinding tuh. Itu bener nyata, saya sosoknya kalau menurut saya itu gosong itu mukanya kayak gosong hitam gitu bang, kayak gosong deh. Kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya, tapi kalau saya salah mohon ralat ya. Udah pada semua astagfirullahaladzim. Nah di situ Mas Slamet juga kayak kaget gitu bang, tapi dia nggak ngeliat sosok tersebut. Jadi kami yang berlima nih yang melihat nih, dia nggak ngeliat sosok tersebut. Nah setelah kita kaget mungkin teriak astagfirullahaladzim, dia wah kayak ada, mungkin dibilang pribadi dia, wah kayak ada sesuatu nih gitu kan. Nah dia jalan agak tergesa-gesa bang, agak tergesa-gesa, akhirnya dia tergesa-gesa, kita turun tuh bang, sembari astagfirullahaladzim gitu bang. Bang Jebo sempat jatuh, soalnya Bang Jebo sempat jatuh pas nyenter yang kedua itu, sosok pocong itu, dia jatuh, saya bangunin. Dan Mas Slamet ini kayak tergesa-gesa bang, mungkin dia juga paham kali ya, walaupun dia nggak ngeliat, tapi dia paham. Setelah dia kayak tergesa-gesa, nggak jauh bang dari pas sosok
yang kami lihat ini pohon pisang tatonya Pocong itu ya. sosok pocong ini bang, nggak jauh berapa meter di sini musibah Mas Slamet jatuh terguling bang, jatuh terguling bang. Tanjakan Seruni bang, dari itu tanjakan Seruni dia terguling, tapi ya masih bersyukur alhamdulillah dia nyangkut di akar bang. Nyangkut di akar. Pas nyangkut di akar itu jadi kayak ditelentang gini bang, jadi dia ditelentang di kakinya itu nyangkut di akar gitu. Nah di sini dia merah, nah, di ankle sininya mata kaki ini kayak agak geser. Di situ kita langsung apa namanya, langsung bener-bener istighfar ya bang ya. Itu gara-gara sosok itu jadi kita bikin si Mas Slamet ini mungkin ya jadi celaka, jadi panik gitu jadi ya. panik. Iya. Salah kami juga gitu ya, namanya kita juga panik bang ya kan, benar-benar. ke center gitu. Wah saya bilang udah akhirnya kita tolongin, dan di situ kita dudukin dulu bang. Nah Bang Jebo ini kebetulan dia bisa ngurut bang, Bang Jebo ini bisa ngurut. Nah dilepas sepatu, diurut sama Bang Jebo, dia pakai ada minyak, dia bawa minyak tuh bang, minyak nggak tahu deh buat kasurut kali ya di bawah tuh. Diurut sama dia tuh Mas Slamet tuh, diurut ya. Nah pikiran kita kan setelah sosok pocong ini kita udahlah biarin aja deh gitu, udah deh nggak ada gangguan lagi mungkin ya. Deh ternyata bang pas kayak lagi asik lagi ngurut itu nolongin Mas Slamet itu, suara cewek, suara wanita yang minta tolong itu bang 3 kali lagi bang, 3 kali mulu bang. Gimana sih deh, jeda 10 menit atau 15 menit itu suara tolong tolong tolong, itu di Tanjakan Seruni bang. Kita lagi istilahnya pertolongan buat Mas Slamet ini, itu diteror sama Suara kayak suara gitu ini, suara wanita ini. Nah sebenarnya Bang Agus Cilok ini kan senior saya ini, sebenarnya dia minta tuker bang, soalnya dia yang paling mendengar. Oke, di paling belakang tuh bang ya. Belakang. Iya. Dia sebenarnya dia juga ya gimana ya bang ya? Ya, takut pasti lah bang. Takut lah bang, kita kan namanya di tengah hutan ya kan. Dia sebenarnya minta tuker bang, dia udah ngomong nggak ada yang minta tuker apa gantian apa di belakang katanya. Udah ente kan senior ini ya, kita ceng-cengin gitu. Dah ya, bukan masalah itu, gue jelas banget ini katanya. Jelas bang, jelas kita berenam kita lagi di situ itu jelas bang suaranya bang. Itu ngedenger semuanya bang. Tapi kita tetap kita nggak hirauin, dan kita nggak mau bikin celaka lagi gara-gara kita panik ngeliat sosok pocong tersebut ya. Gitu. Udah tetap kita nolongin Mas Slamet, yang tujuan kita mau nolongin Mas Slamet. Akhirnya Mas Slamet ini sebenarnya sepatunya mau dicopot bang, jadi supaya pakai sendal agar pergerakannya lebih leluasa gitu bang. Leluasa. Tapi dia nggak mau bang, kekeh. Udah nggak apa-apa ya pakai sepatu, tapi kita bopoh bang, kita inin deh, kita bopoh. Soalnya kan kita juga nggak mau ninggalin teman ya bang ya, dalam keadaan apapun itu. Udah setelah kita bopoh, kita Tanjakan Seruni itu lama banget bang, itu kan pos dari Tanjakan Seruni ini pos Pangalap bang ya, sana pos Pangalap nih, itu lama bang, karena kita ngebopoh Mas Slamet ini. Iya, karena dia nggak bisa normal jalan bang ya. Enggak. Iya. Dia gini, jadi kayak satu kaki gitu. Jadi kita bopoh turunan Tanjakan Seruni, dan dia tuh nggak mau carry dibawa. Dia nggak mau ngerepotin teman. Segini aja katanya gue udah ngerepotin lo orang katanya. Udah pas kita bopoh itu masih terus bang berlanjut teror tersebut, suara minta tolong itu masih terus berlangsung, masih terus berlanjut sampai kita di pos Pangalap. Akhirnya
kita ngeliat jam di pos Pangalap, kita nyampe di alhamdulillah di pos Pangalap kita ngeliat jam, ternyata jam 11 atau setengah 12 malam Bang, kita di pos Pangalap. Itu kejadian malam minggu. Malam minggu kan, kayak saya berangkat hari Jumat. Iya, berangkat Jumat, Sabtu di puncak ya. Sabtu di puncak, itu malam minggu. Malam minggu. Padahal malam minggu Bang, kok bisa gitu malam minggu, pada nggak kencan gitu mereka. Iya, bener juga Bang, bener juga itu, bener juga kan. Iya kan, ya tapi emang kita selalu berpikir positif Bang. Mungkin ini kita kecapean, kita karena hujan juga, karena licin juga, ya udah kita ini kecapean, licin, kedinginan, halu, udah gitu aja kita. Udah, akhirnya ngambil keputusan si Mas Salam itu udah nggak sanggup Bang, udah nggak sanggup. Dia nggak, sebenarnya dibilang nggak sanggup sih, sanggup Bang, cuman dia nggak mau ngerepotin teman. Nah, setelah ini keputusannya kita ambil, kita mendirikan tenda di pos Pangalap jam 11.12 udah. Nah, setelah kita diriin tenda jadi ini 2. Nih hujan nih Bang, masih diguyur hujan tuh Bang, masih terus masih diguyur hujan. Nah, pas sampai pos Pangalap itu kita diriin tenda, kita udah kehabisan air juga Bang. Udah kehabisan air sama sekali. Jadi pas di pertengahan Tanjakan Seru ini kejadian Mas Slamet itu air udah habis Bang. Jadi kita minum ngedengak aja Bang, udah ngedengak air hujan aja udah. Iya. Alami Bang. Alami banget dah, udah segar. Alami dari alam. Bener. Di pos Pangalap, deh kita di tenda. Waduh, kita kan udah jadi tenda. Nah, yang satu tenda sletingnya rusak Bang. Sletingnya rusak. Itu sletingnya rusak. Jadi nggak bisa ditutup Bang. Ngemplong aja gitu Bang. Ngeplong Bang. Udah. Nah pas di tenda itu kita sampai pos Pangalap, alhamdulillah emang suara teror itu udah nggak ada. Kita di tenda itu nggak ada, udah nggak ada. Udah. Tapi pas kita lagi ngedirin tenda sudah jadi, ya kan. Kita lagi mau masak nih, air nggak ada deh Bang. Akhirnya kita ngambil keputusan ada kayak kobakan Bang, lubang ini air nih kan terus ya, karena masih hujan tuh. Itu kita pakai ngorbanin kaos Bang, jadi kita minum air yang ngalir situ. Jadi tanahnya itu kesaring, sampahnya kesaring sama kaos itu ya, sama kaos itu supaya di bawahnya nesting nih. Gitu Bang. Itu pas kita lagi melakukan hal itu suara teror wanita itu muncul lagi aja Bang, itu nggak berhenti lah. Saya bilang Masya Allah, itu semuanya dengar Bang, kita semuanya dengar, tetap kita nggak heroin. Yang penting kita ini aja deh Bang, minum penghangat buat makan juga ya kan, karena itu udah kita dapat nesting, kita bikin utamanya minuman dulu buat Mas Slamet ya kan, dan masak nasi dan mie segala macam tuh Bang. Cukup tuh Bang, kita cukupin deh Bang. Nah, botol aqua yang 2.0 ini sama Drigen kita taruh di kayak ada lumut Bang, di pohon-pohon kan banyak tuh. Kita buat netes-netesin buat ngisi Bang. Supaya kita juga ada air Bang, maksudnya. Udah jadi, kita makan, kita selesai ini. Setelah makan, kita udah kelar makan, ganti baju yang basah ini. Udah lepek Bang. Kita udah basah semua, udah lepek. Pas kita udah kelar makan, kita itu Mas Slamet diurut, dan kita juga ini satu sama lain Bang. Kita saling ngurut Bang. Ngurut badan, ngurut kaki. Di dan tenda, ini ya Bapak berbaris gitu Bang ya. Iya, tetap kita melakukan ini ya, 2 tenda berhadapan gini Bang. Nah, setelah jam 1 mungkin itu jam 1:30 itu kita belum tidur Bang, masih urut karena Mas Slamet juga masih kesakitan ya. Tiba-tiba kita mendengar suara langkah, lagi ngurut itu mendengar suara langkah.
ternyata ini mah pendaki asli bang. 2 orang bang dari Bandung. Saya masih ingat banget 2 orang dari Bandung. Ini pendaki lawas bang. Pendaki lawas, menurut saya. Setelah ini kita ketemu, kita negor, mau kemana bang? Mau turun. Wah udah nggak usah maksain, udah dari tenda aja kami bareng. Kita udah tawarin bang. Wah nggak bang, kita ngejar waktu bang. Bang ngapain di tenda bang? Udah mending langsung aja. Dia ngajak nih bang. Ya tenda udah berdiri, kagak bang. Gua dari pos Sanggabuana katanya sampai sini, gue diteror bang sama suara wanita itu. Ternyata bukan tim kami doang yang berenam, yang tim yang orang dari Bandung Bandung juga kan bang. Ternyata juga sama bang. Oke. Gitu loh. Iya. Dia cerita. Waduh, gimana ya bang ya? Teman kami lagi musibah gitu kan, kakinya terkilir gitu kan. Kita jelasin tuh gitu. Wah. Iya juga sih bang. Nah teman saya ini Agung, dia ternyata emang dia nggak mau ngecamp bang. Dia nggak mau ngecamp sebenarnya. Dia mau maksain turun, cuman sendiri bang. Dia mau sendiri, dia ngeri juga dong. Nah kebetulan ini ada 2 orang Bandung ini, dia akhirnya turun bang, ikut orang Bandung ini bang. Oke. Ngejar kerja hari Minggu bang, jam 11 malam. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Saya mau ninggalin Mas Slamet ini kan nggak mungkin bang. Keadaannya lagi crowded, lagi parah, dan kita juga dapat teror gitu ya, ibaratnya aduh udah klimaks ini bang nih teman-teman. Kita sempet sih pertentangan bang, si Agung ini mau turun, lu gimana sih Gung sama senior saya nih. Ya, lu lihat dong temen lu. Nah itu Yatna juga sama kan, sama-sama mau tes karyawan, sama-sama penilaian, dia tetap mau nemenin gitu. Ini senior saya bang, bukan saya mah diem aja bang. Ya gimana ya, gue ya kalau kayak gini ntar gue ya alasannya banyak ya, kita nggak mungkiri bang ya, nama kerjaan yang buat kehidupan. Semua orang butuh kerjaan bang. Semua orang butuh kerjaan, betul ya. Akhirnya kita ya udahlah nggak apa-apa ya, akhirnya dia ikut bang sama orang Bandung ini turun. Malam minggu itu dia turun. Malam minggu itu dia turun. Akhirnya saya berdua sama Mas Slamet di tenda. Ini tenda yang satu lagi senior saya nih, Bang Jebo, Bang Endang, dan Bang Agus, bertiga. Jadi kita berlima nih, karena teman saya turun Agung nih, ikut orang Bandung nih. Nah pas kita lagi mau mau siap-siap mau tidur, mau ya pengen rebahan lah bang, mau siap tidur. Itu kejadian lagi bang, kayak malam pertama kita ngecamp, itu suara pendaki lagi bang. Dak, banyak bang, kayak suara pendaki itu banyak, ada beberapa langkah. Nah, tenda senior saya kan lightingnya ada, dia ditutupin sama ini doang bang, dulu bang belum ada flashlight bang, belum ada flashlight, ditutupin sama kaos-kaos yang basah, celana yang basah, kan kelihatan dong keluar. Woi siapa? Digituin. Woi orang bukan, digituin sama senior saya nih. Saya sama Mas Slamet bangun, saya buka, ada apaan? Bang, gue bilang, itu lo denger gak suara pendaki? Iya sih gue denger. Itu di belakang lo, jadi ini jalur bang. Ini tenda saya, ini tenda senior saya. Jadi dia berhadapan langsung ke jalan. Kalau saya ngebelakangin ya. Iya. Itu, tapi nggak ada orangnya. Yang bener saya bilang, yang bener. Lu lihat aja noh. Iya, nggak ada ya. Itu suara terdengar bang. Suara pendaki bang. Masih bang, kita keluar gitu, itu udah mulai agak gerimis. Udah mulai agak reda itu. Kita pas di tenda jam
jam 2-an lah, setengah 2 jam 2 itu kita udah mulai reda. Itu suara langkah kaki dek dek itu di pos pengalap bang, pos pengalap dek 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 kayak orang jalan, tapi kita nggak hirauin, kita tetap nggak menghiraukan itu. Ya walaupun itu benar-benar makhluk gaib atau makhluk halus, kita tetap berpikir positif aja lah bang. Benar. Kita berpikir positif, soalnya kalau kita berpikir yang enggak, ntar malah kita jadi parno, memang ketakutan yang berlebihan, jadi bener, ya malah nggak bener kan. Ini udah kejadian gitu, Mas Slamet gitu kan. Karena panik jadi kayak gitu bang ya. Ya itu awalnya kayak gitu tuh. Ya udah suara merak itu kayak dia ada yang naik, ada yang turun bang. Tapi nggak ada sosok orang lah atau apa, nggak ada sosoknya, nggak ada. Cuma dengar suara aja. Iya, apalagi suara di dekat tenda saya jelas banget bang. Udah setelah itu jam 2:30 jam 3 itu Mas Slamet, saya nanya jam, Mas jam berapa Mas? Waktu itu jam 3 deh kalau nggak salah, jam 3 kurang ya, kalau nggak salah itu saya bangun bang, mau pipis, mau kencing pipis. Nah saya mau pas itu, lu berani lu keluar sendirian? Ah beraniin dah. Udah akhirnya saya ngencing bang, alhamdulillah tuh bang nggak ada apa-apa bang, nggak ada apa-apa, saya ngencing. Nah pas saya setelah habis kencing ya kan, saya udah mau balik arah ke tenda, masuk ke dalam, itu suara teror wanita lagi minta tolong. Terus kita dihantuin itu. Saya bilang, waduh, ketakutan bang, ketakutan saya, asli itu saya ketakutan. Saya masuk tenda, saya pikir saya doang bang. Ternyata pas saya masuk ke dalam, Mas Slamet bilang gini, hah emang gak enak lu ya, denger ya suara ya cewek terus itu yang minta tolong. Iya mas, waduh parah banget mas, gila, dari Posakabuana Batu Lingga sampai detik ini itu suara terus bang, dan makin jelas. Dan ternyata itu bukan saya berdua doang bang, ternyata paginya pas pokoknya intinya pagi itu saya ngomong ke senior saya, lu masih dengar suara yang minta tolong? Lah masih sebenarnya mah. Mereka nggak bisa tidur bang, sama kita juga nggak bisa tidur, kita nggak bisa tidur, nggak ada yang tidur nyenyak satu, apalagi mereka ya yang tenda senior saya itu tendanya terbuka bang, nggak ada yang bisa lihat air masuk. Air masuk di situ udah benar-benar udah jangan dirawain lah, yang penting kita ya, intinya di sini kita nggak usah menghiraukan apapun itu ya, sosoknya apapun itu jenisnya ya, kita suara atau apapun itu, yang penting intinya kita mau turun dengan selamat, nanjak selamat, turun selamat, yang penting intinya itu ya. Yang penting kita kekompakan aja bang ya, saling rapat, maksudnya jangan saling meninggal, saling meninggal gitu ya, tinggalin gitu. Apalagi kan temen ada yang kena ini juga kan bang ya. Betul bang. Nah itu suara berlangsung bang sampai kalau menurut saya itu jam 3 mau azan subuh itu masih bang, itu masih bang. Soalnya jujur bang, demi Allah saya nggak tidur di dalam tenda itu, saya nggak tidur karena juga ngelihat si Mas Slamet ini ngerintih kesakitan, kesakitan bang, dia masih orang memar bang, jelas men. Itu sedang meriang-meriang atau bang? Waduh kacau deh. Gimana deh kalau kita yang ngerasain deh. Malamnya udah nggak bisa ngapain udah. Akhirnya pagi deh bang, alhamdulillah. Wah sosok kayak jam 6:30 itu sosok bangun tidur. Wah, padahal kita nggak bisa tidur bang. Ternyata senior saya juga nggak tidur. Sosok bangun tidur kan. Ya itu cerita. Saya bilang, gua kemarin ngencing, keluar gua sendiri. Lu denger gak kan? Buset, lah bukan denger lagi. Gua ogah, gua udah males.
Gua udah hirauin aja kata senior saya. Gua udah males bodo amat deh, lu mau minta tolong kayak, lu mau minta help kayak katanya. Kata senior saya udah bodo amat deh. Kita udah letih Bang ya, udah letih, udah capek, udah wah segala macem deh. Komplit di situ. Air habis Bang. Tetap kita masih Nyaring air itu ya? nyaring air itu. Jadi kita ada dua nesting, kita saring Bang. Ngopinya pakai air saringan itu Bang, Udah. Ya di situ kita udahlah, kita bikin makan lagi, free fire, dan akhirnya kita turun jam 10, jam 11 itu Bang. Kita turun. Dan alhamdulillah kita nyampe base camp. Oke. Kita nyampe base camp, kita istirahat di sana. Itu hari Minggu Bang ya. Nah, itu hari Minggu. Jadi saya perjalanan dari Gunung Linggarjati ini 3 hari 2 malam. 2 malam. Hari Minggu. Nah, saya nyampe jam 2 jam 3 jam 2 jam 3 sore deh. Oke, saya nyampe. Karena kan si Mas Slamet masih di Bopo. Ya, pokoknya intinya kita selamat lah ya. Sampai base camp. Dan dibilang sama senior saya, lu gimana lo mau ngejar gak supaya lo tes karyawan lo Lancar lah. Bisa biar keburu gitu Bang ya. Soalnya training, saya lagi di training Bang. Jadi nggak boleh ada bolos, nggak boleh ada izin Bang. Iya. Gitu. Wah kayak nggak ke Uber Bang. Soalnya saya masuk jam 11 malam Bang. Hari Minggu jam 11 malam. Saya nggak ke Uber. Saya bilang udah pasrah. Saya bilang udah pasrahin aja deh. Walau alam saya bilang. Ya kalau misalkan saya dapat rezeki di pekerjaan tersebut jadi karyawan tetap, alhamdulillah. Kalau enggak pun ya insya Allah saya masih mencari. Berarti bukan di situ adanya rezekinya betul, Bang ya? Betul Bang, intinya itu aja. Yang penting kan saya mau nemenin teman-teman saya ini, senior saya, apalagi di situ ada Mas Slamet, senior saya loh. Senior saya banyak berguru sama dia, banyak belajar sama dia juga. Ya Allah, ya nggak mungkin saya ninggalin Bang. Dia dalam keadaan seperti itu. Iya, itu pun dia sebenarnya udah sono balik duluan, nggak apa-apa. Ya intinya saya balik itu nyampe rumah jam 12 malam Bang. Nggak keburu Bang ya? Nggak keburu Bang. Dan istilahnya nyampe rumah nih udah jam 12 malam saya nyampe rumah, saya akhirnya nggak pakai surat dokter, nggak apa. Soalnya atasan saya ini tahu saya lagi nanjak gunung Bang. Saya nggak bisa ngibulin Bang, nggak bisa ngibulin. Akhirnya pas Senin malam Selasa kan masuk tuh, saya masuk. Paginya hari Selasa saya dipanggil ke HRD. Itu nama saya langsung dicoret Bang dari karyawan tetap. Wah, saya bilang, saya sempat menyalahkan gara-gara nanjak gunung serem kali ya. Gara-gara ini kali mitos apa ya? Senior saya Bang Dang nih ngelempar air kencing di aqua. Yang digantung di atas ya. Ya pokoknya intinya kami alhamdulillah selamat sampai tujuan, tapi ya di sini ada kisahnya ya. Saya, itu ada nggak enaknya juga Bang ya. Ada nggak enaknya juga karena karyawan saya dicoret. Ya itu aja sih Bang yang saya mau ceritain Bang. Oke nih Bang Borok, thank you banget ya udah mau berbagi pengalaman pendakiannya. Siap. Ini yang kedua kalinya nih ya. Kedua kalinya bener Bang. Yang pertama kemarin di Gunung Cikuray Bang. Gunung Slamet. Slamet ya? Sama Bang Dodo. Iya. Sama Bang Jun. Itu banyak juga tuh versinya Bang ya. Betul. Dan itu pendakian di Gunung Slamet itu tahun berapa? Tahun 2005. Oke. Berarti duluan ini ya? Duluan ini. Kalau ini 2002 ini kita alat komplit Bang. Soalnya kita nanjak sama senior. Oh iya benar. Banyak alat dia. Banyak alat dia. Iya. Jadi bisa dipinjemin dulu. Betul. Dan akhirnya yang penting kan dalam sebuah perjalanan itu bisa kembali lagi ke rumah dengan selamat Bang ya. Alhamdulillah. Walaupun yang kita garis bawahi rezeki kita itu nggak sampai mau kita gitu Bang. Mau kita nama lu dari karyawan tetap itu dicoret ya. Dicoret. Walaupun yang sedihnya itu sih kalau menurut gue. Iya betul. Di sini saya juga mengambil ya kisahnya di sini satu. Tapi saya juga di sini bangga dengan teman-teman. Bangga dengan teman-teman. Dengan keadaan apapun nggak ada yang ninggalin betul. Bang. Itu teman senior saya Mas Slamet ini dia
memar, sakit nggak bisa jalan, nah orang kita bawa kan, tapi kita nggak ada yang mau meninggalin. Ya ini kalau yang satu teman ini Agung, saya nggak paham deh Bang. Ya mungkin circle beda mungkin Bang. Circle beda dan dia juga mungkin ya karena ya penting juga Bang kerjaan. Juga nggak bisa, kita nggak bisa nyalain juga kalau nggak gitu. bisa menyalahin betul. Namanya di gunung kan pasti ada aja Bang kejadian yang ya hal-hal yang nggak kita pengenin lah, kayak Betul, contoh Bang. Kecelakaan yang kayak gitu kan kita nggak pengenin juga kan. Ya apalagi dalam keadaan hujan ya Bang. Iya, udah Hujan, pasti kalau kayak gitu. licin, udah gitu Mas Slamet pun mohon maaf dia pakai kacamata Bang. Memang dia pakai kacamata. Kacamatanya tebel Bang. Iya, rabun kalau gitu Bang. Silinder masuk gitu. Ya dia benar-benar udah silinder. Udah jauh dekat salah itu kalau itu. Iya, itu di situ aja kita udah salah ya. Sebenarnya kita udah salah terlalu memasakkan Mas Slamet. Sebenarnya salah, udah itu aja sih. Oke nih, Bang pasti bisa kembali dengan selamat ya, Bang Borok ya. Alhamdulillah Bang. Iya. Oke nih, thank you buat Bang Borok. Dan sedikit gue mau menanya-nanya kali, mungkin tentang pendakian lu di Gunung Cermai ini di tahun 2002 ya. 2002. Ini kan lu berangkat 6 orang nih Bang. Betul. Iya, itu ada beberapa senior Bang ya. 4 orang senior. Betul. Dan yang baru Bang Borok sama Agung. Oh iya. Dan Bang Borok sama Agung ini satu kerjaan dulunya nih ya. Sama Mas Slamet juga. Oh sama Mas Slamet. Mas Slamet kebetulan dia udah karyawan tetap. Oh iya udah enak kalau dia mah ya. Udah, kalau saya sama Agung ini proses masih kontrak. Iya, dalam masa apa sih Penilaian. diliatin terus gitu ya. Betul. Iya, kalau ada apa-apa gua inin lo gitu. Betul. Ada kesalahan sedikit aja udah nggak jadi karyawan tetap lo gitu. Betul Bang. Iya. Ya itu aja sih. Ya kan dari sepanjang perjalanan ini kan diteror sama suara yang minta tolong sama yang meringis kesakitan itu Bang ya. Nangis gitu ya. Iya ada yang nangis itu pas di pos Batu Lingga mau ke pos apa sih namanya ini sebelum antara Tanjakan Seruni dan Petere. Bapak Tere. Nah di situ itu ada suara nangis Bang. Suara nangis betul. Dan itu nggak berlangsung cepet Bang ya. Itu bertahap ya. Bertahap. Tiga kali tolong. Berarti itu berhenti tuh. Berarti ntar 15 menit, 10 menit, 15 menit atau 20 menit. Itu ada lagi. Ada lagi Bang suara itu. Tapi sebelum didengar suara itu ada sempat kejadian yang ada beberapa pendaki yang lewat tapi nggak ada orang ya Bang ya. Cuma dengar suara kaki ya. Iya, suara kaki aja Bang. Itu nyata. Kita nyata dan kita alami nyata. Karena ya gimana ya orang kita lihat juga kok nggak ada orang. Tapi pas masuk ke dalam tenda lagi dengar suara itu lagi. Dengar itu lagi. Itu malam pertama sampai malam kita. Berarti kan total pendakian ini kan 3 hari 2 malam Bang ya. Betul. Karena sempat nambah sehari ya. Extra time. Iya. betul. Dan itu maksudnya kejadian yang kita nggak pengenin lah gitu ya kan. Nggak. Dan memaksa buat yaudah stay lagi di sini demi keselamatan bersama sama Mas Slamet dan juga ya. kita juga sih sebenarnya. Karena kan keadaannya kan itu full diguyur hujan Bang. Full Pas diguyur turun hujan. itu ya kan. Itu jam yang tadi saya ceritain jam 1 jam setengah 2 baru reda. Iya. Itu kalau naik gunung udah hujan udah malas banget udah. Ya Allah. Iya. Capeknya bener-bener 2 kali lipat dua kali lipat Bang, bener. Abang ngerasain deh. Iya. Kalau tuh kalau udah pengen tidur aja udah kalau kayak gitu. Kalau udah keluar base camp udah hujan, naik Korea ini ya. Iya, gitu aja udah. Tapi kan kalau udah di jalan kayak gitu ya mau nggak mau kan terusin. Betul terusin lah ya. Iya. Betul. Itu juga karena sebenarnya kita ngeliat Mas Slamet ini ya kan. Dan berarti Mas Slamet ini terjatuhnya sempat terguling gitu Bang. Terguling dulu baru nyangkut. Oke, dan untungnya nyangkut nih ya. Nyangkut di akar Bang. Kalau nggak nyangkut wassalam Bang. Wassalamualaikum. Kita nggak tahu kejadiannya kayak seperti apa dan ya alhamdulillahnya Allah masih ngasih memberikan kami perlindungan ya, keselamatan, perlindungan alhamdulillah di situ. Buat jadi lebih baik lagi mungkin ke depannya Bang. Mungkin gitu. itu pasti sih emang itu pasti. Lu jangan songong loh. Iya gitu, berbahasa gitu Bang. Iya ibaratnya. Lu buat tes lagi nih, gue kasih deh tuh. Ya di sini kami berenam ini mungkin dari pas perjalanan nanjak atau turun mungkin ada kesalahan dari sopan santun, adab itu aja Bang. Mungkin ya kami berpikir tapi kita nggak pernah nantangin. Mungkin bercandanya
terlalu berlebihan kali bang. Mungkin sompral Iya. juga orang biasa lah bang, kita ya mohon maaf. Ya, Mungkin masih kayak nggak bisa apa sih menempatkan bercandaan. Mungkin kan kayak biasa kita di bawah gini kan bercanda mau ngatain apa juga nggak masalah ya kan. Betul, betul. Mau ngomong kasar nggak masalah. Cuma kalau di ke bawah-bawah sampai sana itu wah itu sih menurut gue yang jangan sampai terjadi kalau itu sih. Iya, iya. Mungkin itu teror. Bercandanya terlalu berlebihan. Teror untungnya untuk penampakan enggak. Penampakan Yang pocong itu, wanita ini enggak. Tapi Iya. pocong ini iya, 2 kali. Karena berarti ini seru sih bang menurut gue, kayak kita ngeliat sesuatu hal gaib kayak misalkan pocong ya. Kita panik dan terjadi yang nggak diinginkan. Ya, Contohnya Mas Slamet terguling jatuh karena panik ya bang ya. karena panik. Dia sih enggak sebenarnya dia enggak mungkin enggak ngelihat, Bang. Cuman karena kita panik. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke. Gitu kan. Nah, kita jalan. Agak mempercepat ritmenya lah tuh ya. Mempercepat Agak ritme. cepet Itu salah jalan. kami. Iya. Mas Slamet, kita nggak nginin Mas Slamet. Terjadilah. Oke. Tanjakan Seruni, Bang. Kan lumayan, Bang. Lumayan itu. Bak berapa kali tuh? Dak. Dan untungnya masih ketahan Nyangkut di akar. pohon ya. Jadi dicelentang. Tapi gini. sempat berarti engsel itu geser gitu bang ya. Ya, ini. Engsel kakinya. Iya, Aduh, engsel. kalau itu udah lama banget sembuhnya itu. Ini agak mengsong kemari, Bang. Jadi agak mengsong. Dia di sini memar, Bang. Heeh. Merah. Itu udah lama sembuhnya itu bang. Orang dia nggak masuk, Bang. Iya. Pas saya masuk dia nggak masuk kerja. Lama sembuhnya itu kalau di engkel. Waduh, nggak tahu deh, Bang. Tapi saya waktu pas ke kontrakannya dia udah agak mendingan. Dia udah di gip. Di gip. Dan untungnya itu penolongan pertamanya tepat tuh bang, langsung gitu. Ada teman Oh, untung dia Bang Jebo ini senior saya, dia bisa ngurut lah ya. Bisa ngurut. Iya, untungnya itu bang. Alhamdulillah. Kalau ditunggu semalaman, udah besoknya susah lagi tuh kayaknya. Ya, Lama pasti bakal lama. penyembuhan. Dan kita juga turunnya masih kita bopoh aja, Bang. Kita bopoh. Udah nggak perlu pakai tongkat-tongkatan. Kita bopoh aja. Ya kan? Itulah solidaritas pertemanan yang luar biasa. menurut gue betul sih, Bang. betul. Tapi ya itu dia nggak mau dibawain keril. Tetap nggak mau. Cuma masih nggak enak kayak gitu. Iya. Padahal keadaan dia emang ketahuan emang lagi sakit gitu. Lagi kan. sakit tapi dia nggak mau. Udah, gua kayak gini udah ngerepotin lo orang. Dia ngomong kayak gitu, Bang. Sampai di base camp sampai di kontrakan saya main pun dia masih ngomong seperti itu, Bang. Gua ngerepotin lo orang. Gua terima kasih banyak sama lo orang. Karena udah dianterin juga kan dari atas sampai bawah sampai pulang ya. Masih tetap bareng ditemenin lah gitu bang. Pasti, Bang. Oke. Kita nggak mau ninggalin temen. Gokil Dalam banget sih, keadaan Bang. apapun. Cerita Bang Borok pada kali ini ya di Gunung Cermai itu pada tahun 2002 via Lingkarjati bang ya. Linggarjati, via Linggarjati. Gokil sih emang itu jalurnya. Aduh, mau cobain Ki? Jangan pernah ngalamin deh. Oke nih Bang Borok, sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua bang. Kalau untuk pesan-pesan sih untuk jika nanjak tim ya suatu tim siapapun itu jangan pernah ninggalin teman. Oke. Dalam keadaan apapun dan kalau bisa jangan main duluan sampai puncak sampai turun, kita rapat aja bareng aja. Puncak bonus. Jangan saling meninggalkan lah bang. Jangan saling meninggalkan, itu aja sih. Ya kalau teman sakit kita samakan, kita juga jadi sakit. Udah itu aja sih. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih sangat tepat sih menurut gua, dan juga safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Borok. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.